Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang Yordan, di mana Yohanes Pembaptis membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada tanggal 2 Desember 2021 berjudul Jenang Gulo. Bacaan seperti dikatakan tadi diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pertengahan Desember 2020 kami mengadakan jajak pendapat tentang santapan rohani sebagai ganti misa pagi yang pada masa pandemi ini di paroki kami ditiadakan. Responden yang masuk ada 104. Berikut ini pilihan mereka. Renungan dalam bentuk audio ada 52, kata-kata bijak 46, dan minta kedua-duanya ada 5. Ada satu yang mengusulkan renungan tertulis. Hasil jajak pendapat itu kami mengerti bahwa renungan maupun kata-kata bijak sama-sama diminati umat. Maka kami memutuskan dalam 1 minggu kami mengisi 4 renungan audio. Bergantian, saya, Romo Hartosubono, mengisi untuk hari Rabu dan Sabtu, sedangkan Romo Martoyoto mengisi untuk hari Selasa dan Jumat. Hari-hari lain saya isi dengan kata-kata bijak yang kebanyakan mengambil inspirasi dari bacaan Injil hari yang bersangkutan. Jika ada yang menghendaki renungan tertulis, Anda bisa meminta kepada saya atau mungkin juga kepada Romo Marto, sebab apa yang kami katakan sudah kami tulis sebelumnya. Saudari-saudara, renungan harian saya Sabtu 2 Desember 2021 seperti saya katakan berjudul Jenang Gulo. Sepenggal lagunya demikian. Jenang gulo kowe aja lali, marang aku iki ya Kang Mas. Nalikane nandang susah, sapa sing ngancani?
Lagu ini adalah lagu asmara untuk mengenang masa lampau yang menjadi pijakan pada masa sekarang. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini pas dengan situasi kita saat ini yang sedang merayakan tahun baru 2021. Pertanyaan para imam dan orang Lewi yang ditujukan kepada Yohanes Pemandi mengandung kisah masa lampau yang menjadi tumpuan dan harapan di masa depan. Mereka menanyakan apakah Yohanes Pemandi adalah Elia atau salah satu dari para nabi. Mereka adalah orang-orang yang hidup di masa lampau. Pertanyaan ini mengarah pada masa lampau. Kemudian pertanyaan lain, apakah Yohanes Pemandi adalah Mesias yang diharap-harapkan kedatangannya? Yohanes Pemandi menjawab, bukan semuanya. Dia adalah sekedar orang yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan Tuhan. Penulis Injil atau Yohanes pengarang Injil menampilkan kisah ini untuk menegaskan bahwa Mesias yang mereka tunggu kedatangannya adalah Yesus sendiri. Seperti disebutkan oleh Yohanes Pemandi, Dia ada di antara kamu tetapi kamu tidak kenal. Melepaskan tali kasutnya saja aku tidak layak. Saudari-saudara, perayaan tahun baru 2021 karena alasan kesehatan dilarang dirayakan dengan kerumunan. Paling baik perayaan diadakan sendiri-sendiri. Dan masih ada yang lebih baik loh, yaitu sendiri-sendiri dan melakukan refleksi. Mengenang masa lampau untuk menjadi dasar pijakan di tahun ini dan selanjutnya. Ada dua macam peristiwa yang kita alami di masa lampau, ialah pengalaman manis dan pengalaman pahit. Kenangan manis pada masa lampau dinamakan nostalgia. Bernostalgia yang baik dan berguna adalah mengambil sebanyak-banyak sari madu semangat pengalaman manis tersebut untuk merancang masa depan. Misalnya, prestasi yang berhasil dicapai pada masa lampau menunjukkan adanya talenta yang pantas dikembangkan di hari-hari ini dan selanjutnya. Lagu Jenang Gulo tadi mengajak orang mengolah, nah ini sekarang pengalaman pahitnya, mengolah pengalaman pahit masa lalu. Dan ternyata di sana ada madu keindahan, yaitu kebersamaan yang menyatukan hati pelaku penyandang asmara. Pengalaman kebersamaan pada masa pahit itu justru menjadi lebih indah daripada kebersamaan dalam peristiwa-peristiwa biasa. Kemarin saya berjumpa dengan seorang ibu, sebut saja Ibu Endah, yang mengisahkan perkawinannya sekarang. Katanya, dulu dia dijodohkan dengan seseorang, katakan saja namanya Ali. Tetapi dia tidak mau. Dia cinta mati dengan Yanto, pacarnya. Dan memang Endah menikah dengan Yanto. Setelah berumah tangga sekitar 6 tahun, dia tidak tahan dengan pola tingkah laku Yanto yang ternyata punya koleksi pacar dan tidak becus bekerja. Lalu cerailah mereka. Setelah 3 tahun menjanda, dia bertemu lagi dengan Ali yang istrinya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Nah, jadilah mereka pasangan baru. Lalu ibu itu menyimpulkan bahwa memang Tuhan yang mengendaki mereka berjodoh. Saudara-saudara, Injil hari ini mengajak kita melacak penyertaan Tuhan di masa lampau, dan lebih dari itu, kehadiran Yesus yang baru saja kita rayakan pada hari Natal, yaitu Yesus yang menyertai kita di masa mendatang
karena dia akan disebut Emmanuel. Akhirnya selamat menemukan sari-sari madu masa lampau dan jejak penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Jika Anda berhasil hidup Anda akan dijauhkan dari rasa cemas. Dan jangan lupa, kecemasan itu sangat kuat menggerogoti imunitas atau daya tahan tubuh kita. Padahal imunitas ini adalah senjata ampuh melawan virus corona. Selamat tahun baru 2021. Selamat berefleksi. Tuhan menyediakan berkat sehat asal kita mau pilih bahagia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami.